tidak lagi dipengaruhi oleh perbuatan saudara. Benar tidaknya saudara di hadapan Allah tidak lagi ditentukan oleh apa yang saudara kerjakan sehari-hari. Benar tidaknya saudara, semuanya ditentukan oleh kepada siapa saudara beriman, kepada kebenarankah, kepada salib Kristuskah. Hal benar yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib itu, yang saudara percayai itu, yang ada di dalam hati dan pikiran saudara itu, itulah yang dilihat Allah dan menjadikan saudara benar di hadapannya. Yang mengerti, sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Efesus 2 ayat 13 bersama-sama kita membacanya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Keretakan hubungan persekutuan dengan Tuhan Allah terjadi pada peristiwa di Taman Eden melalui Hawa dan Adam nenek moyang kita. Tetapi oleh darah Kristus yang tertumpah, persekutuan yang rusak, hubungan yang jauh itu kini menjadi dekat oleh karena darah Kristus tertumpah di kayu salib. Karena itu kitab suci, kitab Injil memberitahukan saat Kristus menghembuskan napasnya di bukit Golgota di kayu salib, maka tirai terbelah dua, yaitu tirai yang selama ini menjadi pembatas di mana Allah dan manusia tidak bisa bersatu. Allah dan manusia terlihat begitu jauh sekali. Karena itu, karena jauhnya Allah dan manusia, setiap kali manusia ingin menyerukan nama Allah, ingin menyembah Allah, dia harus melalui dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu karena jauhnya Allah itu, ibu bapak. Bukan hanya itu yang menjelaskan hubungan yang sangat jauh dengan Allah itu, kita pun tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena nama itu begitu jauh dan tidak layak untuk disebutkan oleh setiap kita. Harus memenuhi syarat-syarat. Dan kalau kita ingin datang menyembah Allah, kita tidak boleh menyembah dia dan memanggil namanya di tempat-tempat sembarangan. Harus pergi ke satu negara, harus berkumpul di sana pada kalender tertentu dengan syarat korban-korban persembahan tertentu yang kita bawa, barulah kemudian kita boleh menyembah. Itu pun diwakilkan oleh orang-orang tertentu yang dihunjuk oleh Allah. Tapi oleh darah anak domba, kita tidak lagi harus datang ke satu negara. Oleh darah anak domba, kalau saudara mau menyebut nama Allah, tidak lagi ada larangan, tidak lagi ada hambatan. Oleh darah anak domba, ketika saudara ingin bersekutu dengan Allah, kapan saja boleh, tidak lagi harus menunggu musim, kalender atau tempat tertentu. Itulah hebatnya kuasa darah anak domba. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Yang paham katakan amin. Kalau saudara bisa sekarang berkata Yesus, di kendaraan Yesus, di mana saja Yesus, itu karena darah anak domba. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu apalagi kata kitab suci kita, Ibrani 10 ayat 19. Perhatikan ibu bapak, Ibrani 10 ayat 19 menjelaskan seperti apa dahsyat luar biasanya kekuatan darah Kristus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Sekarang saudara tidak perlu lagi berpikir, aku ini tidak layak. Setiap kali saudara mau beribadah, setiap kali saudara mau berdoa, cenderung ada pemikiran di pikiran saudara. Ada suara-suara yang menggoda saudara yang berkata, kamu berdoa, kamu aja penuh kenajisan. Kamu melayani, kamu aja penuh kekotoran. Kamu bicara tentang Tuhan, kamu aja orangnya najis. Ada banyak suara-suara, ada banyak pemikiran-pemikiran, ada banyak godaan-godaan. Tapi kitab suci kita berkata, oleh darah Yesus. Sekali lagi, oleh darah Yesus. Dengar saya ulang, oleh darah Yesus kita bisa masuk di hadirat ruang Maha Kudus kapan saja. Kita tinggal di hadirat Allah kapan saja. Bukan hanya musim tertentu, tapi setiap saat saya dan saudara ada di hadirat Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu hebatnya darah itu.